Puji Bapak Yahweh, kita ucap syukur ya. Kita masih di dalam kitab 1 Samuel berapa ya, 28 ya. Puji Bapak Yahweh, kita sudah melihat bagaimana si Saul ya. Saul yang sebenarnya dia melanggar, pertama dia melanggar perintah Tuhan. Dan kedua dia melanggar aturannya sendiri ya. Dia melanggar perintah Tuhan karena dia seharusnya tahu bahwa sebagai seorang raja, ini aturan Tuhan ya, bukan aturan manusia. Sebagai seorang raja Israel, dia harus paham Torah. Sesuai Ulangan 17 ayat 18 dan seterusnya kalau saudara baca. Dia harus tahu, dia bahkan harus menyalin Torah. Sehingga dengan ketika dia menyalin Torah, dia mengerti. Ingat ya, itu bukan hanya, ingat saudara dan saya, kita pun dipersiapkan sebagai raja. Kan dalam Wahyu pasal ke-5 kita lihat ayat 10 ya. Jadi jangan hanya karena saya ngomong ini Raja Israel, kita juga dipersiapkan. Wahyu pasal ke-5 ayat 10. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Ingat ya, karena itu pernah atau beberapa kali saya katakan, iman kita tentang akhir zaman, khususnya sekarang ini kan orang-orang dunia sudah mulai heboh karena mereka juga ada beberapa yang percaya, oh ini tanda-tanda sudah mau akhir zaman, mau kiamat ya. Kiamatnya mereka sama kiamatnya kita itu sangat berbeda jauh. Ya. Karena yang mereka katakan nanti bumi hancur, bumi segala macam, itu nanti ya. Karena kita ini akan memerintah bersama Yeshua selama berapa? 1000 tahun. Jadi iman kita tidak sama dengan iman mereka kebanyakan. Ya, kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 20 ya. Wahyu pasal 20 ayat keempat lah kita baca ya. Sampai ke ayat ke-6. Aku melihat ya si Yohanes ya. Yohanes tadi seperti disinggung Yohanes murid yang terkasih ya. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya. Dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya 1000 tahun. Terus kita lihat terusnya. Orang-orang yang mati selebihnya mereka tidak hidup kembali sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Jadi ya orang yang bangkit duluan, naik duluan itu akan memerintah. Tapi yang nggak dibangkitkan ya itu nanti dibangkitkan nanti. Ya mereka akan dihakimi. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Jangankan orang-orang luar sana, orang-orang yang menyebut diri orang Nasrani pun nggak ngerti ini. Banyak yang nggak ngerti. Ya, sehingga ketika dibilang, oh kiamat, iya. Tidak ya, kiamatnya orang sana itu bumi hancur. Nanti hancurnya nanti kita mau merintah dulu 1000 tahun bersama Yeshua. Ya. Jadi saudara dan saya akan memerintah. Artinya saudara dan saya akan menjadi raja. Nah berlakulah Ulangan pasal 17 itu. Kita baca lagi Ulangan 17 ayat 18 ya. Ayat 18 nanti saudara baca semuanya. Jadi jangan hanya karena pengajaran ini khususnya untuk si
si Saul, terus kita lupa bahwa ini juga untuk kita, ya. Namun harus terjadi, ya, ketika dia duduk di atas tahta kerajaannya, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam Lewi. Ya. Jadi kalau saudara mau baca, dia itu ganti dengan nama saudara, nama kita. Ya. Jadi saya akan memerintah bersama dengan dia. Setiap pemerintahan itu ada aturan mainnya, ada undang-undang dasarnya. Makanya saya katakan Torah itu adalah undang-undang dasar yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan undang-undang ini itu Tuhan sendiri yang tulis. Ya, walaupun 10 perintah yang tertulis di batu kan, terus kemudian kan Tuhan berbicara dengan si Mose selama 40 hari 40 malam. Itu dijabarkan semua, diceritakan. Ya, nah itu yang Mose itu catat semua itu selama 40 hari. 40 hari 40 malam kali 24 jam. Kok bisa ya? Bisa. Bisa ya, ngomongnya sama Tuhan yang gak terasa. Ya. Sehingga orang yang sudah hidupnya dalam hal seperti itu, seperti siapa? Adam dan Hawa itu kan. Nah, mereka kalau mau makan ya makan, tapi nggak makan juga nggak apa-apa, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa ini. Ya. Nah, itu juga mungkin bagian daripada yang pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu kan. Sampai dia lupa untuk punya anak. Saya percaya banyak orang tidak pernah memperhitungkan itu ya. Kan perintah pertama dari Torah beranak cucu. Betul kan? Seperti kitab Kejadian 1 tadi kan. Beranak cucu. Itu perintah pertama dari Torah. Dari 613 aturan perintah. Perintah pertama, beranak cucu, penuhi bumi. Mungkin orang nggak bisa tuh masuk 5.000 tahun seperti apa yang kita sudah dibukakan Tuhan kan. Paling sedikit, kalau dia nggak percaya 5.000 tahun, paling sedikit ya. Dia aja diciptakan umur hari ke-6, betul? Hari ke-7 kan istirahat. Hari ke-7 itu udah 1.000 tahun. Hari ke-6 pun 1.000 tahun kalau dia diciptakan jam-jam pertama kan. Jadi hari ke-6 1.000 tahun, hari ke-7 1.000 tahun. Nah, jatuhnya ini yang memang tidak disebut. Tetapi berdasar penafsiran yang Tuhan berikan, bagi saya dari kitab Keluaran, kita tafsirkan umurnya 5.000 tahun. Kalau itu nggak percaya oke lah. Paling sedikit kan umurnya 2.000 tahun. 2.000 tahun nggak punya anak. Orang kan nggak pernah pikir seperti itu. Kita mengucap syukur ya. Ya bukannya kita mau sok-sok, tapi itu kan Tuhan buka di sini. Saya belum pernah dengar orang ngomong bahwa orang kan taunya setelah jatuh dalam dosa punya anak. Lo kan perintahnya sebelum jatuh dalam dosa kan ada perintah kan, beranak cucu. Terus sekian ribu tahun nggak punya anak. Ya mungkin karena hidup dalam kekudusan jadi lupa. Tapi ingat ya, Tuhan nggak lupa perintahnya. Betul nggak? Tuhan nggak lupa perintahnya. Ya sekian ribu tahun buminya kosong, hanya berdua aja jalan-jalan. Ya. Kan namanya orang masih sempurna. Jalan nggak capek, mau dari ujung ke ujung bumi ya zet. Bukan terbang ya, memang begitulah. Nggak pakai sayap namanya. Mau kayak Yesua kan, tiba-tiba dia udah di dalam. Tidak bisa dibatasi dengan tembok, nggak bisa. Begitulah kita nantinya. Jangan berpikir nanti kita punya sayap. Enggak, kita itu sudah sempurna nantinya. Tapi ingat, ya dari sini kita bisa melihat. Karena saya berpikir begini. Tuhan juga ada batas kesabaran. 5.000 tahun nggak punya anak. Ya bisa aja, kita bisa aja menafsir ya, Tuhan izinkan aja si setan coba itu. Izinkan dia kan, baru dia sadar kan, baru bisa punya anak. Bisa ditangkap maksud saya. Ya. Kan 5.000 tahun nunggu nggak punya anak.
Karena dia memang tidak pernah terpikir mau punya anak. Tapi kan perintah Tuhan, ya namanya perintah ya harus dijalankan. Terus terang ya bagi saya belum pernah dengar orang khotbah, belum pernah baca buku yang menyatakan seperti apa yang dibukakan di tempat ini. Ya mungkin saudara juga belum pernah dengar, ya Tuhan aja bukain buat saya. Saya bagikan, sekian ribu, oh iya ya sekian ribu tahun dia. Ya, kita memang menafsirkan 5.000 tahun, oke lah nggak mau percaya 5.000 tahun. Nah hari ke-7 itu kan 1.000 tahun, betul nggak? 1.000 tahun, hari ke-6 kalau dia diciptakan hari ke-6 itu jam-jam pertama bagi 1.000 tahun juga. Hari ke-6 1.000 tahun, hari ke-7 1.000 tahun, 2.000 tahun, nggak punya anak. Betul nggak? Tapi berasa apa yang Tuhan singkapkan ya sekitar 5.000 tahun. Apa yang Tuhan firmankan itu harus terjadi termasuk ini, ulangan ini. Pertanyaannya, ya ingat ya, Saul ini saya percaya dia nggak baca ini. Karena dia mungkin ya seharusnya dia baca. Tapi mungkin dia lupa. Atau memang mungkin dia nggak baca. Kalau saudara juga tidak baca, terus nanti jadi raja, nah ini yang bahaya. Kan kita jadi raja nanti. Saudara mau jadi raja nggak 1.000 tahun? Amin kan? Lah harus bisa ini. Harus menguasai Torah. Karena nanti yang berkuasa itu Torah selama 1.000 tahun. Nggak ada lagi penafsiran-penafsiran. Enggak, itu Torah. Ya, sekarang kan kita masih nafsir-nafsir. Kalau nanti kita udah manusia yang seperti Adam dan Hawa dahulu, udah sempurna lagi. Ya. Sekarang kan kita dilatih. Dilatih untuk bisa mengerti. Ya. Sekarang yang dibuka itu kan apa yang Tuhan bukakan bagi saya khususnya lah ya. Terus saya bagikan itu mungkin hanya kulitnya. Hanya kulitnya. Ya. Nanti itu Tuhan buka semua lebih detail lagi. Ya, kita bisa tahu ternyata yang dulu saya tafsirkan itu memang hanya kulit. Sekarang kan dia buka. Dengan apa yang tertulis itu, ya. Karena firman ini nanti menjadi hidup kita. Menjadi jiwa kita. Ingat ya, ketika saudara dan saya memerintah, itu bukan lagi pikiran kita. Ya. Kan karena itu dikatakan oleh firman Tuhan ya dalam Yakobus 1 ayat 21 kan, firman itu yang menyelamatkan jiwa kita. Firman itu kan pribadi Yesua. Jadi kita nanti oleh firman Tuhan memiliki jiwa Yesua. Jadi cara kita berpikir itu sudah bukan lagi kita, tetapi pikiran Yesua. Nggak ada lagi pikiran wah ini dulu nih orang nih nggak suka sama saya nih. Sekarang saya jadi raja, wah ini kesempatan, nggak ada lagi kayak gitu, nggak ada. Ya kita udah memerintah benar-benar A ya A, B ya B. Ya. Jadi jangan hanya karena ini beberapa kali keluar ya ayat ini ya dalam saya pengajaran begini beberapa kali keluar. Tapi ingat saudara dan saya itu akan jadi raja, jadi harus menguasai Torah. Dan apa yang sekarang kita harus kuasai, artinya kita harus baca. Nanti Tuhan buka lebih jelas lagi seperti Tuhan buka kepada Moshe. Sehingga kita akan memerintah, kita ya mungkin gak perlu pakai buku lagi. Karena pikiran kita sudah pikiran Yesua. Memerintah bersama dengan dia. Ya. Dan memerintah juga Salomo juga mungkin nggak ada artinya itu. Salomo kan hikmatnya luar biasa. Ya mungkin nanti ya kita bisa melebihi dia. Ya kita nggak tahu kan karena ya pasti lebih lah karena kita kan bukan lagi kita yang memerintah, bukan lagi pikiran kita tetapi pikiran Yesua. Kita melihat di sini seharusnya dia tahu ini kan dia yang bikin larangan. Itu semua pemanggil arwah disingkirkan. Dalam keadaan terdesak dia cari lagi. Ya ingat itu jangan ketika saya ngomong begini jangan pikirannya itu Saul.
tempatkan diri kita dalam posisi Saul. Tempatkan diri kita dalam posisi Saul. Kalau saya dalam posisi Saul, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa seperti yang minggu lalu kan, sudah berdoa, akhirnya putus asa, nekat. Apa yang sudah dilarang, dia lakukan lagi. Nah, kita di sini kita belajar dan diajar oleh Tuhan. Ya. Setiap apa yang diajarkan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya, tempatkan diri kita di sana. Kalau seandainya itu saya, apa yang saya akan lakukan? Ingat ya, berkali-kali saya harus katakan, saudara dan saya disiapkan untuk jadi imam, untuk jadi raja. Siap apa enggak? Ya. Nah, saya mengucap syukur, tadi ada kesaksian kan dari Jimmy kan waktu komunikasi sama dengan istrinya dengan orang-orang kan. Ada orang tanya, ya pertanyaan kadang-kadang simpel. Orang-orang luar sana kan kadang-kadang nanyanya simpel. Tapi saudara salah jawab bahaya. Ya. Nah, kalau kita jawab dengan apa yang tertulis, firman itu yang akan membela kita. Karena itu berulang kali saya katakan, kalau engkau berkomunikasi ada orang yang bertanya tentang firman, pertama-tama kontak Roh Kudus dulu. Roh Kudus tolong saya. Bisa ditangkap. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus itu mengingatkan kita dan mengajar kita. Itu tugas pertama. Akan apa? Akan firman. Nah, kita kan harus menguasai firman, harus menguasai Torah. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan ada orang yang bertanya tentang firman khususnya, berdiam diri, berdoa dalam hati, Roh Kudus tolong. Nah, Roh Kudus sudah tahu apa yang akan dijawab itu pasti Tuhan berikan. Nah, karena saya beberapa kali punya pengalaman seperti itu. Seperti yang umpamanya pernah saya saksikan dulu kan. Waktu kami sering pelayanan keluar khususnya di daerah Pacitan, nama desanya tuh Donorejo. Donorejo dulu kita memang sebulan sekali ke sana. Karena di sana itu ada gereja GKJWU, ada U-nya apa lupa, pokoknya GKJW lah. Itu nggak ada pendetanya. Jadi waktu itu ya. Jadi selama setahun kita datang ke sana, ya hampir setiap bulan datang lah. Datang, terus melayani firman. Setelah firman pasti ada pertanyaan. Yang nanya bukan satu, banyak yang nanya. Dan pertanyaannya simpel tapi bisa menjebak. Nah, kalau saudara tidak pintar-pintar menguasai diri, tidak minta tolong Roh Kudus, kejebak. Karena kan setan juga menjebak. Yang nanya-nanya itu orang-orang Nasrani juga, ya sama orang-orang ibadah. Tetapi saya melihat pembelaan Tuhan sangat luar biasa. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu ya di beberapa tempat lain, ya itu saya melihat pembelaan Roh Kudus yang luar biasa. Karena itu kita senantiasa kalau ada komunikasi dengan orang khususnya kalau mereka bertanya tentang firman, berdoa lu dalam hati ya Roh Kudus tolong. Nah, nanti kan dia kasih jawaban. Tetapi masalahnya, ini ada masalahnya. Kalau engkau tidak pernah baca firman, ya ini bahaya. Apa yang mau diingatkan sama Roh Kudus? Gak pernah baca. Iya kan? Mengingat itu berarti sesuatu yang pernah terjadi, bukan? Sesuatu yang pernah kau baca. Kalau gak pernah baca, apa yang mau diingatin? Karena itu saya kan anjurkan saudara baca firman. Baca firman. Kalau ada serangan setan, diingatkan, kan ada. Harus begini. Roh Kudus ngingetin firman, bukan ngingetin yang macam-macam, ingetin firman. Karena firman itu senjata kita. Jadi baik kita yang di sini bahwa ada anak Tuhan yang ada di luar sana, Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan kita salah satunya akan firman Tuhan. Tetapi apa yang mau diingatkan kalau kita nggak pernah baca, ya nggak bisa lah, ya kan? Jadi dia akan ingatkan. Nah di sini kita lihat Saul dia melanggar perintahnya sendiri.
dan teristimewa dia melanggar perintah Tuhan. Dan lebih lebih serius lagi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 28 ini ayat ke berapa ini? Ayat ke-13 coba kita baca ya. Dan raja berkata kepada wanita itu, jangan takut sebab apakah yang telah engkau lihat? Dan wanita itu berkata kepada Saul, aku melihat ilah-ilah muncul dari dalam bumi. Lalu Saul berkata kepadanya, bagaimanakah tampaknya? Dan dia berkata, seorang tua sedang muncul dan dia ditutupi dengan jubah. Dan Saul mengetahui bahwa itu adalah Samuel. Lalu ia sujud menyembah dengan mukanya ke tanah dan bertiarap. Ya, kalau dalam terjemahan saya sini ayat ke-14 ya, dalam buku saya ini. Lalu Saul berkata kepadanya, bagaimana rupanya? Wanita itu berkata, seorang laki-laki tua muncul, ia mengenakan jubah. Saul yakin bahwa itu adalah Samuel. Ya. Karena tidak dekat sama Tuhan, setan dibilang Samuel. Setan ini yang dia lihat. Kan kita sudah belajar kan, kalau itu dari Tuhan gak mungkin dari bumi. Dari dalam bumi gak mungkin. Karena orang-orang kudus itu diangkat. Ya. Nah di sini dia yakin itu, dia percaya sana, dia tiarap lagi, dia menyembah di sini kan. Ya. Ini udah berlipat kali ganda gitu ininya. Terus kan ada juga ada orang, oh tapi apa yang dikatakan Samuel itu terjadi. Menurut dia kan Samuel, banyak penerjemah atau pengajar-pengajar atau pengkhotbah. Ini Samuel, benar semua. Kenapa Samuel kau bisa bilang? Buktinya kan mati ini semua ini si Saul sama lo. Segala sesuatu kita harus lihat. Kalau itu dari setan, ya. Jangan langsung mengatakan, oh ini pasti benar. Pasti dari Tuhan, bukan dari setan. Buktinya itunya mati. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena banyak orang yang merasa yakin seperti itu. Ya. Buktinya kan apa yang dikatakan oleh si dukun ini. Akhirnya kan si Saul sama anaknya mati. Ya. Itu kan dia hanya tebak-tebakan aja. Saya yakin sih hanya tebak-tebakan. Walaupun ada beberapa orang juga, ya kan anak menafsirkan macam-macam. Ya, menafsirkan macam-macam karena seolah-olah setan itu maha tahu, tidak. Tetapi saya percaya setan itu punya kerja mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Setan tentunya juga karena dia tahu Saul ini kan sudah melanggar firman. Tambah dia takutin. Kamu akan mati. Ya. Kamu akan mati. Wah, tambah gentarlah dia. Betul nggak? Jadi pertama-tama yang kita harus ingat bahwa apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Setan kan tahu firman. Akhirnya kan dia benar-benar ketakutan. Walaupun saya percaya memang si Saul pun sudah agak umur ya. Mungkin sudah di atas 60, mungkin 70-an. Paling sedikit 60 lah. Ya, tapi ya mungkin sekitar 70-an lah. Kita bisa menafsirkan seperti itu. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa ya, bukan berarti setan itu maha tahu, tidak. Setan ini hanya ngomong sama menakut-nakutin si Saul. Kamu itu akan mati, kamu akan bersama-sama aku nanti. Ya dia takut-takutin. Ya tambah takut si Saulnya. Dan saya hanya mengajarkan kepada saudara jangan percaya bahwa itu Samuel ya. Tidak. Setan yang menyerupai Samuel. Walaupun mungkin orang bisa berdalih ini pasti Samuel. Karena buktinya apa yang dia katakan terjadi. Loh, semua kan itu bisa aja kebetulan. Ya. Dan kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu itu sudah Tuhan tetapkan. Ya. Karena kan banyak orang juga kadang-kadang suka berpikir macam-macam. Ya. Oh ini
sesuatu yang saya berpikirnya begini ya, kalau saya mau lebih detail lagi ya. Segala sesuatu yang terjadi dari awal sampai akhir Tuhan sudah catat semua. Ya, Tuhan sudah catat. Hanya kita tidak tahu. Karena ayatnya ada, kita baca di dalam Mazmur 139 ya. Ayat ke-16. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan ayat selanjutnya. Pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Artinya, segala sesuatu yang yang ada, sebelum ada itu Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah catat. Termasuk masa hidup si Saul ini. Kalau dalam Mazmur ini masa hidup si Daud. Tapi saya percaya masa hidup Saul termasuk masa hidup saudara dan saya. Tuhan sudah tahu. Sudah dicatat semua. Bahkan dibuktikan, saya pernah baca buku Bible Code ya. Bible Code. Ternyata khususnya yang diperhatikan peristiwa-peristiwa penting. Ya. Salah satu peristiwa penting yang pernah saya baca di buku itu ya. Presiden Mesir ya. Si Anwar Sadat. Ternyata hari kematiannya itu sudah tertulis di dalam kitab Ibrani itu. Kitab sucinya Ibrani, Torah ya. Tetapi Torah yang punya ukuran yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maksudnya begini, kalau buku yang besar dengan tulisan yang kecil, ya, buku yang besar dengan tulisan yang kecil, mungkin bisa banyak tulisannya kan. Tapi kalau buku yang besar tulisannya besar, kalau yang tulisan kecil mungkin bisa 20 begini. Kalau tulisan yang besar ya mungkin cuma 10. Bisa ditangkap maksud saya. Ada dengan tulisan yang standar berdasarkan buku Bible Code itu ya. Dengan standar yang Bible Code itu ternyata bisa ditarik garis-garis, entahkah dia menyilang, diagonal begini, entahkah begini, dengan entahkah lengkap satu baris, satu A, B, C, mungkin dari A langsung C. Ternyata di situ tertulis semua. Akan hari-hari di mana si presiden Mesir itu akan mati. Persis tanggalnya, persis harinya. Kalau nggak salah termasuk si JFK ini. Si siapa? John F. Kennedy. Ya, jadi orang ya yang mempelajari Bible ini tentunya hanya mencari yang besar-besar. Nah, saya percaya berdasarkan ayat-ayat firman ini termasuk hari hidup saudara dan saya. Dari awal bahkan sejak sebelum kita dibentuk, kan firman Tuhan katakan, sebelum engkau dibentuk aku sudah tahu. Betul nggak? Karena ada ayat firman itu kan, kita lihat di dalam Yehezkiel kali ya. Yehezkiel apa Yeremia? Yehezkiel. Yeremia kayaknya. Yeremia pasal ke-1 kali ya. Ya, pasal 1 ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi semua itu sudah tertulis oleh Tuhan. Ya. Nah, bagi kita kok apa mungkin ya, dia Tuhan kok ya bisa aja. Semuanya sudah ada. Nah, di sini kita melihat dengan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, kita belajar tentang si Saul ini ya. Jangan kita
mengikuti ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa ini benar Samuel. Tidak bisa. Saya menolak ya, saya tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun dengan bantahan mereka, bantahan-bantahan orang, oh buktinya ini mati loh. Setan kan bisa aja menakut-nakuti si Saul, sehingga dia makin takut. Karena memang si setan ini mau si Saul ini mati. Kenapa? Karena Saul ini orang yang diurapi Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya, ya. Jadi saya tidak mengajarkan kepada saudara bahwa itu Samuel benar-benar Samuel, tidak. Itu setan. Dan setan tidak akan pernah bisa mengerti dengan tepat rencana Tuhan. Tidak bisa. Memang Tuhan punya rencana untuk ya dalam tanda ya agak kasar sebenarnya dengan membinasakan si Saul. Kenapa dia binasa? Karena dia melawan firman Tuhan. Ya. Jadi buat saya ini hanya kebetulan aja si setan bisa tahu. Walaupun ada pengajar-pengajar ya, berdasarkan apa yang tertulis dalam mungkin katakanlah kitab Ayub ya. Oh ini karena ada pengajar-pengajar yang seperti itu ya. Oh ini kebetulan setan hadir dalam rapat. Tuhan bikin rapat dulu lah, kok bikin rapat. Ya walaupun memang ada rapat ya, Tuhan waktu di kitab Ayub kan ada rapat kan. Tuhan dengan para malaikat, setan hadir. Ya. Kemudian nanti ada peristiwa seperti ini, Tuhan sudah tetapkan. Oh nanti Saul matinya hari ini. Nah, kemudian ada orang yang bocorin, oh ini karena kebocoran itu setan dengar, oh nggak bisa lah. Ya, saya tidak bisa menerima begitu aja ya. Kalau seandainya seperti itu tiap hari Tuhan rapat dong. Karena kan sekian miliar orang tiap hari Tuhan rapat. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Dan saya lebih percaya dari kitab Mazmur itu. Semua sudah Tuhan tulis. Ya. Semua sudah Tuhan tulis. Buat saya itu setan ya kebetulan aja dia bisa seolah-olah dia sudah tahu bahwa Samuel akan mati. Memang si Saul akan mati. Ya Saul akan mati karena ditakut-takutin dulu sama si setan ini. Kan banyak orang karena ketakutan kan. Kan sini aja dia ketakutan, dia gak mau makan. Apalagi menghadapi perang. Dia menghadapi perang itu ya tambah takut. Tambah takut. Nah, karena ketakutan itulah akhirnya dia mati. Memang benar-benar mati. Apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Itu kan firman. Jadi ya saudara harus sangat berhati-hati kan. Banyak orang yang menafsirkan percaya bahwa ini benar-benar Samuel yang dilihat oleh si dukun ini. Karena dia meramalkan bahwa memang si Saul itu akan mati bersama anak-anaknya. Tidak. Bagi saya itu hanya kebetulan. Kebetulan. Bukan kebetulan apa ya, tapi ada firman Tuhan yang menyatakan apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Sebenarnya itu yang terjadi. Setan ini kan nakut-nakutin. Begitu juga bisa terjadi kepada kita. Setan ini nakut-nakutin. Karena kita takut ya terjadi apa yang kita takutkan. Bisa ditangkap maksudnya. Ya itulah namanya di sini kalau saya lihat. Pertama itu pasti setan. Dan setan berusaha membunuh orang yang diurapi. Ingat ya Saul ini walaupun bagaimana dia orang diurapi. Sehingga setan juga tahu firman. Ada firman yang menyatakan apa yang kau takutkan itu terjadi. Nah ini yang terjadi sama si Saul. Nah akhirnya kan dia gak mau makan, dia lemes ya. Ya karena ketakutan kan. Nah di sini kita melihat, kita belajar di situ ya, jangan kita ada orang umpama yang diurapi Tuhan, jangan kita menyakiti orang itu, karena urusannya berat, urusannya dengan Tuhan. Ya, nah kita melihat di sini Daud dengan hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh, dia tidak mau membunuh si Saul, walaupun dia punya beberapa kali kesempatan.
Ya. Nah, di sini kita melihat, jadi banyak kesalahan yang kalau kita lihat dari beberapa ayat yang tadi kita baca, dia tidak bisa membedakan ini Tuhan atau setan. Bisa ditangkap maksudnya? Dia karena apa? Karena dia udah salah. Kalau dia ngambil pemanggil arwah kok, itu udah dilarang Tuhan. Nah, di sini kita harus sangat hati-hati, ya. Ya, jangan sampai kita terpancing. Jangan sampai saya memang tahu pengajaran ini, banyak orang yang menyatakan ini benar, ini Samuel yang benar, ya nggak bisa. Karena dia ngelihat ini kan ternyata apa yang dikatakan itu benar. Lah, setan namanya setan itu licik, setan itu jahat. Setan itu apalagi dia tahu kan si Saul ini orang yang diurapi. Walaupun dia berdosa, tapi kalau cuma berdosa gitu aja bukan itu yang dia cari. Dia mau dibinasakan orang ini. Dan walaupun akhirnya memang karena kekerasan hati si Saul akhirnya dibinasa. Tapi kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam, kalau kita lanjut ke 1-29 ya, kita lihat ya. Kan di si Saul ini, si Daud ya. Si Daud ini karena dikejar-kejar oleh si Saul, akhirnya dia lari ke Filistin. Ketika dia lari ke Filistin, saya tidak pernah lihat dikatakan Daud tanya Tuhan. Nggak ada ayatnya. Ya. Sehingga karena nanti saya akan lengkap sedikit dulu aja. Kalau kita lihat di sini, ya, Daud. Tapi memang ada beberapa skenario yang kalau mau saya katakan seperti itu, ya. Ya, Daud ini kan ditaruh di, Tuhan izinkan ada di Filistin. Tetapi Daud tidak pernah sebenarnya membinasakan, walaupun dia musuh orang Israel, musuh Saul, tapi dia tidak pernah menyerangi orang Israel. Yang dia bunuh itu justru yang dia serang desa-desa orang Filistin. Kemudian hasil jarahan dikasih ke Raja Filistin tanpa Raja Filistin ini tahu bahwa itu sebenarnya barang rampasan dari rakyatnya sendiri. Sehingga dia waktu dia jarah ini dia bunuh semua supaya jangan ada saksi hidup. Bisa ditangkap? Kalau ada saksi hidup dia bahaya. Tetapi kalau kita mau lihat sedikit ya, kalau seandainya ya, kita kan boleh atau menafsirkan lah, jangan andai-andai lah. Ya, kalau kita mau nafsir-nafsir sedikit. Kalau seandainya si Saul itu bertobat, ini sebenarnya cara Tuhan juga bisa menyelamatkan si Saul ketika Israel berperang dengan Filistin. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Karena si Daud ini kan ada di dalam lingkungan Filistin. Ya. Kalau seandainya si Saul ini bertobat, saya percaya ya, saya begitu percaya akan kasih Bapa Yahweh. Kalau orang kan seperti dikatakan kitab Yesaya, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, ya, akan menjadi putih kalau kita minta ampun. Dan begitu juga Saul. Nah, sedangkan kita sudah pelajari juga si Ahab aja yang penyembah berhala, ketika dia merendahkan diri, belas kasihan Tuhan masih turun atas Ahab. Apalagi si Saul yang tidak pernah menyembah berhala. Kalau dia merendahkan diri, ya, kita lihat dari kacamata lain ya. Kalau seandainya si Saul merendahkan diri, saya percaya Tuhan sanggup menolong Saul ketika berperang dengan Filistin. Karena ada Daud di sana. Ada si Daud di sana kan. Daud itu walaupun bagaimana dia tidak akan membunuh si Saul dan prajurit-prajurit. Dia pasti menolong, apalagi di situ ada Yonatan kan. Gak mungkin. Tapi itulah ya.
Karena dalam kenyataannya Saul tetap tidak bertobat, ya akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Tapi apa yang kita lihat, Daud yang begitu dikasihi Tuhan, ketika dia di dalam keadaan terdesak, dia juga lupa Tuhan. Betul nggak? Dia lari ke Filistin, dia nggak nanya Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang kau tabur, itu kau tuai. Dia ditaruh di Siklak. Kalau kita baca nanti, ya kita akan masuk sana nanti. Dalam 1 Samuel 30, 29-30 itu. Ya. Kan dia ditempatkan di Siklak, di daerah Filistin. Ketika dia berperang memerangi bangsa-bangsa Amalek, ditinggalinlah semua istri anak-anaknya kan semua ditinggalkan, masuklah bangsa Amalek, dijara semua. Nah ini kalau kita lihat, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Daud, ya boleh saya katakan berdosa, dia nggak tanya Tuhan. Kan dia pergi ke Filistin, dia nggak tanya Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan daerah Siklak diserbu oleh orang Amalek. Sehingga semua keluarga, istri, anak-anak, bahkan semua barang-barangnya hidup, barang-barang semua dijara sama orang-orang Amalek. Ya, bisa ditangkap maksudnya. Artinya kita lihat di sini, ya kalau kita melihat lompat ke Daud ini, Daud itu orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang mendesak, dia lupa tanya Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi musibah terjadi bagi keluarga Daud dan seluruh orang-orang yang bersama dia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya. Jangan lihat Saulnya, jangan lihat Daudnya. Lihat diri kita. Ya. Kalau kita pun bisa aja kita lupa Tuhan kan karena situasi kondisi yang ada, lupa Tuhan. Betul nggak? Jujur aja, kadang-kadang kita dalam keadaan terdesak kan lupa Tuhan. Nah kan terus terjadi sesuatu, baru ingat Tuhan. Nah begitu juga dengan Daud. Setelah terjadi Siklak diserbu sama orang-orang Amalek, langsung dia ingat Tuhan. Dia panggil si Imam siapa ini? Imam Abiatar. Ya. Minta pakaian efod. Baru berdoa sama Tuhan. Dari sini kita belajar. Ya. Walaupun kita dalam keadaan terdesak sekalipun, latihlah diri kita tetap cari Tuhan pertama. Ya. Kita harus ingat bahwa biar bagaimanapun, ya, Tuhan itu tetap melindungi kita dan semua yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu kan beberapa kali saya mengingatkan kepada saudara. Kalau berdoa, jangan hanya ingat dirimu sendiri. Bukan saja keluarga, tetapi semua yang Tuhan percayakan bagi kita ya doain. Bisa dimengerti maksudnya, ya. Ya Tuhan, saya mau pergi ke sana, Tuhan tolong kirim. Loh, kau pergi ke sana kau nggak minta tolong malaikat surgawi jagai rumahmu. Minta tolong dong. Bisa ditangkap maksudnya. Nah, ketika kau pergi, mungkin kau pakai kendaraan. Nah, biar malaikat surgawi yang bawa. Mungkin kau pakai kendaraan umum, kok ada malaikat di sana. Apalagi dengan banyak mungkin dalam kendaraan umum, copet juga banyak di situ. Tapi kalau kau minta Tuhan, tolong, Tuhan yang tahu kok. Kita diajar Tuhan dahulukan segala sesuatu itu, utamakan Tuhan. Ya. Jangan kita dengan hikmat kita sendiri langsung bertindak lebih dahulu. Nanti setelah terjadi sesuatu baru ingat Tuhan, itu bahaya. Kita diajar di sini. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, setan itu berkali-kali saya ingatkan ya. Setan itu tidak peduli dengan orang yang tidak percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua. Dia nggak peduli.
Karena saya mengimani orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah orang pilihan Tuhan yang pasti diselamatkan apabila setia. Tangkap ya. Setan tahu itu. Ya. Dan kalau kita lupa, buat yang lain, setan gak peduli walaupun bagaimana orang ini pasti binasa nanti sama-sama dia. Tapi orang-orang pilihan, ya, ini yang berusaha dia tarik. Kan dikatakan dalam Matius 24 ayat 20. Apabila mungkin, orang pilihan juga ditarik. Apabila mungkin. Kenapa apabila mungkin? Kalau orang pilihan ini lupa berdoa, hanya ingatnya kedagingannya melulu, ya udah itu makanan setan. Sama seperti si Saul ini, walaupun sudah diurapi Tuhan, dia lupa bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Nah, udah jauh dari Tuhan ya gimana? Ya. Nah, di sini kita belajar ya, kita belajar. Kalau situasi kondisi apapun, dua-dua diurapi ya. Saul diurapi, Daud diurapi. Saul diurapi, tapi dia meninggalkan Tuhan. Daud juga diurapi, tapi dalam keadaan terdesak, dia juga lupa Tuhan. Tapi bedanya, ya bedanya. Saul, walaupun dia berdosa, akhirnya dia bukannya bertobat, dia semakin jahat. Nyari dukun. Daud ketika dia sadar, ketika semua barang-barangnya dirampas, dia menyadari keadaannya. Dia merendahkan diri. Bisa ditangkap? Merendahkan diri karena dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Nah kalau kita lihat ya, kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat ke 7. 7-8. Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, bawalah efod dekat kepadaku. Abiatar membawa efod itu kepada Daud dan Daud menanyai Yahweh dengan berkata, haruskah aku mengajar pasukan itu? Dapatkah aku menyusulnya? Dan Yahweh berkata, kejarlah karena engkau pasti dapat menyusul, pasti dapat menyelamatkan mereka. Akan beda nih. Kita harus ingat bahwa setan, ingat ya, setan juga tahu waktunya sudah semakin dekat. Jadi dia semakin berusaha untuk menjauhkan orang yang diurapi Tuhan dari Tuhan. Dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam tawaran-tawaran. Ya, tawaran-tawaran dunia kan. Dengan berbagai macam trik-trik dunia. Termasuk apa yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini kan. Dengan segala sakit penyakit orang semakin jauh, semakin gak mau ibadah. Padahal kan Torah Tuhan sudah berkata dalam Keluaran 23 ayat 25-26. Kan dikatakan jelas, kamu harus beribadah. Kita lihat ya Keluaran 23 ayat 25-26. Ya. Banyak orang yang tidak memperhatikan. Ini Torah ya. Ini Torah. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Ini kan firman. Tapi banyak orang yang mengabaikan. Bukannya mendekat kepada ada penyakit, bukannya dekat kepada Bapa Yahweh, malah jauh. Ya ini rencana setan memang. Ya kita mengucap syukur ya walaupun kita dalam situasi kondisi yang sama dengan orang-orang di luar sana. Ya di negara ini khususnya. Ya Tuhan masih berkemurahan karena kita tidak pernah berhenti beribadah. Sejak COVID sekalipun kita tidak pernah berhenti. Itu kan bukan karena keluarga kita. Pertama kerinduan hati kita dan kita mengikuti ini. Kalau kita ikuti apa yang Tuhan katakan, kalau kita akan beribadah kepada, itu kan janji Tuhan. Pertama dia memberkati kita, roti makanan kita. Kedua janjinya, dia menjauhkan semua sakit. Jadi apa yang ditakuti? Nah sekarang kan banyak penyakit sekarang gini. Ternyata kan udah ini divaksin. Ternyata vaksinnya banyak yang gak berguna.
kesaksian ya. Orang yang sudah divaksin 2 kali ya mati juga. Divaksin 2 kali, dicek lagi ternyata tidak membentuk suatu antibodi. Ya, entah benar itu vaksin, kita nggak tahu. Ya masuk lagi macam-macam. Terus mau disuntik apa lagi? Ya hanya ini yang bisa bela kita. Kita mau dekat Tuhan atau dekat kata dunia. Nah, kita mengimani ini. Kalau kita beribadah kepada Bapa Yahweh, melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan punya bagian untuk memberkati kita, menjauhkan sakit penyakit dari kepada kita, itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kita nggak bisa lihat virus, tapi darah Yesus membungkus kita, virus tidak bisa jamah, pasti nggak bisa. Setan kan lihat itu virus, tapi dia lihat di sekeliling itu ada darah Yesus, nggak bisa dia tembus. Kan dalam waktu setan berkumpul dengan Bapa Yahweh dengan anak-anak Elohim, kamu lihat Ayub, wah Ayub kok pagari. Setan tahu, setan pun tahu kita dipagari oleh darah Yeshua, nggak bisa tembus. Tetapi sebagaimana, ya itulah, Bileam itu menurut ukuran saya itu nabi, tapi nabi palsu. Kenapa saya bilang nabi? Dia mempersembahkan korban, roh Bapa Yahweh datang ke dia, berarti kan nabi. Tapi model nabi seperti ini, dia kasih petunjuk sama musuh-musuhnya si orang si Israel ini. Kalau kamu mau kalahkan bangsa Israel, caranya gini. Kasih petunjuk. Saya tangkap. Akhirnya bangsa Israel jatuh dalam perzinahan, berdosa, setan masuk. Kalah dia. Begitu juga dengan kita. Ini kan si corona ini, nakut-nakutin. Ya, setan, ada aturan jangan ibadah. Ya udah nggak ibadah. Nah tapi kan kita lihat itu trik setan. Untuk apa? Menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan dari ini. Nah kalau kita jauh dari ini, ya itu yang dicari setan. Perlindungan dari Bapa Yahweh nggak ada, ya setan masuk. Jangan tertipu. Bukan takut sama Bapa Yahweh, takut sama virus. Sama virus itu takut sama Bapa Yahweh. Kok kita takut sama virus? Bukan kita mau sombong ya. Tetapi kita percaya firman. Kita menghormati firman, kita mau mentaati firman. Kalau kita lakukan itu, Tuhan yang bela.